Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama podcastnya Arek AP. Saya Ahmad Khairul Fatihin. Kali ini akan membahas tentang pelayanan di KUA Kecamatan Sidoarjo bersama Ibu Yuni Rahmawati. Bu Yuni ini adalah alumni dari AP tahun 2000 angkatan 2015. Yuk kita ngobrol bersama. Bu, kalau boleh tahu bagaimana pelayanan yang ada di KUA Kecamatan Sidoarjo? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelayanan di Sidoarjo, pelayanan di kantor urusan agama Kabupaten Sidoarjo itu sudah mulai ada perubahan. Di sini dari 106 KUA se-Indonesia, di Jawa Timur hanya ada satu KUA percontohan, yaitu KUA revitalisasi di KUA Kecamatan Sidoarjo. Di sini dalam hal pelayanan itu sudah mulai ada perubahan. Yang dahulunya pelayanan itu di beberapa pintu, sekarang menjadi satu pintu. Berarti lebih efisien, Bu, ya? Lebih efisien. Terus untuk tenaga kerjanya sendiri apakah dikurangi atau bagaimana? Untuk SDM-nya sekarang dipilih yang usia di bawah 40 tahun. Berarti kan di atasnya itu? Di atasnya itu di bagian yang lain. Jadi ini kan sistemnya sekarang online, serba online. Jadi pendaftaran nikah sekarang itu bebas. Tidak harus dari Pak Mutin atau perangkat desa yang ada di kelurahan, bisa juga warga sendiri yang datang di kantor urusan agama Kecamatan Sidoarjo. Di situ nanti daftar online, semua online, apapun pelayanannya diminta online. Nanti di situ dilayani dengan baik dan diberi media untuk online tadi untuk mengisi formulir yang ada di KUA. Sampai detik ini apakah ada kendala selama? Kalau kendala itu namanya sistem online ya Mas ya. Di sini kan untuk nikah itu SIMKA, sistem informasi nikah. Nah itu kendalanya tuh sinyal, dan kendalanya itu aplikasi yang ada di pusat. Kalau di pusat trouble, maka berakibat ke KUA kecamatan yang lain. Kayak kemarin contohnya trouble di aplikasi. Jadi pernikahan di bulan Agustus sama Juli yang dikenal sama orang Jawa itu bulan besar, itu sampai tidak bisa mengikut buku nikah, dan pelayanan kita terkendala oleh karena itu. Pelaksanaan nikah bisa dilaksanakan, tetapi yang bersangkutan atau yang calon pengantin tadi tidak bisa mendapat langsung buku nikah. Jadi buku nikah itu setelah foto-foto ditarik lagi sama petugas KUA, soalnya belum diinput dan belum dicetak. Itu kendalanya. Untuk prosesnya keluar buku nikahnya ini? Keluarnya proses estimasi waktu hanya 30 menit. Iya, sebenarnya bentar. Pokoknya pertama pendaftaran itu di depan itu di pelayanan pertama, jika ada warga mau mendaftar nikah, yang warganya tersebut kita arahkan ke komputer yang touch screen, yang layar sentuh, itu kita dampingi untuk mengisi data-data yang bersangkutan. Dari data-data yang mereka isi baru kita input di dalam itu untuk mencetak buku nikah. Prosesnya 30 menit. Ya. Saya mau tanya, Bu, ya, andai kata saya orang dari luar Kecamatan Sidoarjo, luar Kabupaten Sidoarjo lah, terus menikah dapat orang Kecamatan Sidoarjo, apakah ada syarat khusus? Tidak ada. Untuk urus nikah? Tidak ada. Pokoknya yang penting itu surat-surat yang dikeluarkan oleh kelurahan sesuai KTP. Meskipun KTP luar bisa nikah di KUA Kecamatan Sidoarjo, asalkan syarat-syarat yang dari kelurahan sesuai KTP itu terpenuhi. Terus kalau masalah usia perkawinan, ada nggak, Bu, batasan minimal dan maksimalnya? Untuk batasan usia perkawinan itu pada Undang-Undang tahun 1974 itu dulu batas minimal untuk catin wanita atau calon pengantin perempuan itu batas minimalnya 16. Tapi ada revisi tahun 2021 itu batas minimal usia pengantin wanita sekarang 19 tahun. Jadi pengantin laki-laki sama perempuan disamakan 19 tahun. Di bawah itu jika ada pelaksanaan
pelaksanaan pernikahan bisa dilaksanakan jika ada dispensasi dari pengadilan agama. Jadi ada putusan dari pengadilan agama, baru pihak KUA bisa melaksanakan nikah. Itu mulai tahun 2021 itu ditertibkan. Masalah nama, masalah tanggal lahir, masalah usia, masalah wali itu ditertibkan. Mohon maaf Bu ya, ini Ya. kalau ada kasus masalah kebohongan, Nah. yang duluan itu gimana Bu? Kita seleksi betul di KUA itu. Kenapa sampai usia 16, usia 15 kenapa kok memaksa untuk menikah? Ternyata kita telisik ternyata mereka bercerita bahwa ada kecelakaan gitu. Kecelakaan dalam artian anaknya sudah hamil duluan. Nanti malu kalau di masyarakat punya anak nggak ada ayah. Itu alasan mereka kawin pernikahan dini itu. Tapi kita arahkan nggak apa-apa Ibu, dinikahkan aja anaknya, cuma bekas-bekasnya dilengkapi dulu di kelurahan. Udah bisa di kelurahan, di KUA kita bikin penolakan dan untuk pengantar ke pengadilan agama, dan itu pun bisa dilaksanakan meskipun yang bersangkutan hamil atau calon pengantin perempuan tadi hamil, bisa dilaksanakan. Saya ini pernah dengar satu isu Bu ya, wali beli. Nah, untuk wali sekarang itu hukumannya untuk pihak KUA itu sekarang ditertibkan semua. Jadi kalau ada kebobolan seperti itu kita enggak ada seperti itu. Jadi pertama pelayanan di depan itu kita cross check benar-benar berkas nikah tersebut. Meskipun wali beli, alasannya wali beli apa? Ini ayahnya nggak setuju, ada solusinya. Kalau ayahnya nggak setuju bisa kita bikin penolakan dulu, harus penolakan pengantar ke PA. Nah itu nanti dari putusan pengadilan, ayahnya nggak jadi wali nggak apa-apa, wali hakim, tapi ada dasaran putusan pengadilan. Nggak ada istilah wali beli. Gitu. Jadi ada urut-urutannya wali juga. Kalau ayah kandung meninggal itu naik ke kakek meninggal turun ke saudara kandung nggak ada laki-laki bisa ke adik-adik dari ayah. Jadi nasabnya harus jelas. Jadi syaratnya nikah atau punya nikah itu ada kedua mempelai wanita sama laki-laki, wali, dan 2 orang saksi yang adil. Kalau syarat nikahnya kurang dari 5 tadi tidak bisa dilaksanakan, dan itu hukuman bagi kepala KUA atau penghulu yang melaksanakan nikah kalau itu salah satu itu dilanggar. Gitu. Jadi semua ditertibkan mulai 2021, 2020 itu sudah mulai ditertibkan. Dengarkan ya semuanya, nikah itu susah. Ribet kayak gini loh, masih mau main coba-coba. Nggak apa-apa kalau udah berani tanggung jawab, udah semuanya mapan silahkan. Mending langsung aja ke KUA, urus nikah sah di mata agama dan di mata negara. Itu pesan saya. Terus ini ada pertanyaan satu lagi. Iya. Mana ya? Administratifnya sendiri apakah ada? Nah itu syarat-syarat dari selain 5 tadi itu ya harus menyertakan fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi akte kelahiran. Ini akte kelahiran itu sebagai dasar penulisan di buku nikah. Nah kalau KTP sama KK, akte kelahiran tidak sama, harus diluruskan dulu. Saat yang mengeluarkan KK, KTP sama akte kan capil, harus diluruskan dulu ke catatan sipil, baru dibawa ke KUA. Terus ada catatan lagi, kalau yang menikah tadi statusnya sudah cerai, janda cerai, sudah mati, janda mati, itu harus statusnya tadi harus dirubah, harus diluruskan semua. Jadi kalau jenengan sudah menikah harus dirubah statusnya menikah atau kawin. Kalau sudah pisah harus dirubah lagi statusnya. Kalau cerai hidup, kalau cerai mati. Jadi status itu harus sudah jelas. Terus satu lagi, untuk nama tidak boleh ada kesalahan. Meskipun spasi 1 huruf pun kita harus meluruskan juga, kembalikan juga berkas ke yang bersangkutan. Selain untuk
Oh iya, KUA kan identik dengan kawin, tempat Iya, kawin. kawin. Selain ngurusin itu ngurusin apa aja? Nah, KUA di sini itu KUA Pusaka. Sekarang itu revitalisasi. KUA tidak mengurusi menikah aja. Pusat Layanan Keagamaan Kecamatan Sidoarjo itu mengurusi wakaf, waris, gitu. Nah, terus apa namanya ini arah kiblat. Jadi banyak yang diurusi KUA sekarang itu. Ikrar masuk Islam, konsultasi, jadi banyak di situ. Tapi ada bagian-bagiannya tersendiri. Gitu. Terus sama om tak mbak? Saya terus meneng ya. Terus Mbak yang didapat Mbak selama kuliah sama Oh iya. Oh iya. di apa kantor itu di KUA itu ada nggak? Anu kesinambungannya apa gitu. Sambung dong ini, Mbak Yuni, Bu Yuni dulu kan alumni administrasi publik. Nah, pelajaran di kuliah sama di kerjaan apa sih nyambungnya? Bu Yuni kan dulu lulusan administrasi publik. Terus apakah ada kesinambungan antara kerja sama kerja sekarang? Ya, sangat berkesinambungan. Kalau saya kan di KUA praktek, nah di kuliah saya mendapat materi banyak. Di situ ada pelayanan publik, ada kebijakan, ada banyak lah itu organisasi, planning, POAK itu ya planning, organization itu. Dan di KUA itu praktek semua sudah terwujud, maksudnya bisa dilaksanakan lah apa yang didapat di mata kuliah di AP selama 4 tahun itu Sudah terimplementasi. sudah terimplementasi dan prakteknya sama. Iya. Tips bagi mahasiswa-mahasiswi administrasi publik. Untuk pesannya semoga dengan adanya mata kuliah yang ada di administrasi publik membuat mahasiswa administrasi publik itu menambah ilmu dan menambah pengetahuan. Oh gini nanti dengan ilmu itu yang didapat nanti bisa dipraktekkan di barangkali kerja di instansi bisa dipraktekkan di situ. Untuk kesan dan pesan bagi mahasiswa administrasi publik. Untuk kesannya selama saya kuliah di UNSIDA banyak teman dan masih muda-muda dan banyak teman-teman itu sangat peduli dengan satu dengan yang lain, di mana teman sulit itu ada yang bantu, jadi teman jadi saudara. Sudah mengasah ide kreatif dan membuat mahasiswa-mahasiswa itu pede berbicara di depan teman-teman, di depan umum, pede dan mempunyai ide-ide kreatif yang banyak sekali. Ini terakhir Bu ya, pesan untuk remaja-remaja saat ini seputar menikah itu gimana ya? Ya, sebelum menikah harus selektif dengan pasangan masing-masing. Soalnya angka perceraian tahun kemarin 2 tahun terakhir itu Pengadilan Agama sudah melaporkan ke KUA atau kantor urusan agama bahwa angka perceraian 2 tahun terakhir itu meningkat. 1 bulan menikah langsung daftar ke PA, 2 bulan menikah daftar ke PA. Jadi untuk para muda-muda yang sekarang yang belum merasakan manisnya rumah tangga atau pahitnya rumah tangga, paling tidak selektif benar dalam memilih pasangan gitu. Jangan asal saya suka kamu kayak dunia hanya milik kita berdua, yang lain numpang lah. Itu hanya istilah dalam pacaran. Kalau dalam rumah tangga sudah menikah, kita senang pada awalnya, nanti ke depannya mungkin 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan belum tahu kan dua manusia atau dua insan yang berbeda karakter dan berbeda sifat. Ada yang keras, ada yang pas kita pacaran kita nggak tahu dia itu baik
di depannya atau di belakangnya kan kita nggak tahu. Taunya pas menikah, jadi kita harus selektif benar. Dan menikah itu hanya untuk seumur hidup, bukan untuk mainan. Tuh, dengerin kalian semua ya. Harus siap, memang benar-benar siap. Siap mental. Baru menikah, jangan ujuk-ujuk cocok lalu nikah, besok cerai. Nama-nama berkaya. Begitu ya, sudah sangat jelas penjelasan dari Ibu Yuni mengenai pelayanan di KUA Kecamatan Sidoarjo ini. Sekian perjumpaan kita, ketemu lagi di podcast selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube AP Umsidah. Bye bye.